Sebagai PJ kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, inkasu Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Artinya, pengisian PJ kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024. Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Salah satu posisi atau jabatan pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas penjabat atau PJ kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, PJ kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu 2024, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024. Sebagai PJ kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, inkasu Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Artinya, pengisian PJ kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024. Selain berkenaan dengan PJ kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggara. Ikhwal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas PJ kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan. Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau material. Namun Bawaslu tidak memberitahu kekurang lengkapan syarat dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah, termasuk perangkat daerah, yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil.
Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Yang mulia, Prof. ini.